Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jakarta. Baiklah para siswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua, kalian dan juga keluarga kalian dan kita semua dimanapun berada, senantiasa mendapatkan nikmat kesehatan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melalui pandemi ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para siswa sekalian, mudah-mudahan kalian semua juga tetap semangat belajar, bersungguh-sungguh, senantiasa terus berdoa, mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berakhir. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema kita adalah peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Tentunya kalian semua sudah sering mendengar iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sejatinya apa itu iptek itu? Maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang peranan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sebelumnya, tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran tentang iptek ini adalah agar siswa mampu menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi di negara kita, lebih kecilnya lagi di lingkup wilayah masyarakat sekitar kita. Adapun pengetahuan menurut KBBI, jadi iptek itu kan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa saja yang diketahui oleh manusia atau segala sesuatu yang diperoleh manusia, baik melalui panca indera, intuisi, pengalaman maupun firasat. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek bisa diartikan adalah segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan baru yang berkaitan dengan teknologi ataupun perkembangan dalam bidang teknologi itu sendiri. Nah, pengetahuan tentang iptek ini dapat dilakukan apabila kita memiliki sikap gemar membaca dan rasa ingin tahu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tidak pernah baca atau jarang baca, maka kita tidak akan bisa mengenal apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Hanya sebatas tahu nama, tapi kita tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka di sini pentingnya agar kita semua itu rajin membaca. Dengan membaca akan muncul rasa ingin tahu, dan itu akan terus berkembang sehingga akan bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat, yang berguna. Baiklah para siswa sekalian, kalian bisa melihat tampilan gambar yang ada di slide PowerPoint itu. Itu ada komputer, kemudian ada HP, ada tablet dan macam-macam itu. Itu manusia itu saat ini sangat membutuhkan barang-barang itu, lebih-lebih HP. Tidak memegang HP dalam sehari aja mungkin sudah kelimpungan. Nah, barang-barang tersebut itu merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia.
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Itulah. Jadi telah kita jelaskan sebelumnya bahwa iptek muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknik, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, iptek ini dapat diartikan sebagai salah satu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Tentunya ada dampak ya, dari perkembangan iptek itu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Di antara dampak positif dari iptek adalah yang pertama, dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, artinya apa? Bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang pertama. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Ini dampak positif. Kalau ada positif, mesti ada negatifnya. Maka apa dampak negatif dari iptek? Antara lain yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala sesuatu yang bersifat negatif. Ya, kayak pornografi dan sebagainya, kekerasan dan sebagainya. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh apa? Siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Ya, ini diakui saja. Kalau sekarang para siswa, para santri di rumah bisa memegang HP. Namun di saat sudah di madrasah, jangan coba-coba. Karena apa? Madrasah memang tidak mengizinkan para siswa, para santri menggunakan HP. Ya. Ini perlu difahami semuanya. Dampak negatif yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Siapa? Kerusakan lingkungan alam. Sebagai akibat, banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri, bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Dan itu sudah terjadi sekarang. Banyak sekali bermunculan mall-mall. Inilah dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita melihat peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Iptek sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Iptek sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan. Dengan iptek, manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagai contoh tadi, saat kalian membutuhkan pemenuhan kebutuhan manusia, sebagai contoh saat membutuhkan makanan dengan bantuan HP, kalian bisa melakukan pesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita tanpa kita keluar dari rumah. Ya. Nah, iptek dari perkembangan iptek ini tadi, sudah ada dampak positif negatif tadi, maka peran iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain apa? Produksi. Artinya iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahkan bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Ini dari produksi. Yang kedua untuk distribusi. Nah, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Nah, iptek ini dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Ini diantara manfaat iptek bagi perkembangan untuk kegiatan ekonomi. Nah, di sini
Namun perlu diperhatikan para siswa sekalian bahwa kemajuan seperti ini juga harus diwaspadai, ya. Jadi perkembangan iptek ini sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat mampu memilih dan memilah teknologi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Karena tidak semua teknologi bisa kita akses, ya. Bagaimana contohnya ketika kita menggunakan HP tanpa kita filter, kita bisa berselancar di dunia maya, bahkan orangnya di rumah tapi sudah sampai melanglang buana. Nah, informasi-informasi ini kan kadang ada yang sifatnya positif, ada negatif, tadi kita sampaikan di depan. Nah, disinilah perlunya kita memilah dan memilih informasi mana yang akan kita akses. Tentunya bagi para siswa, informasi yang sifatnya mendidik, yang bisa mengajarkan kepada pengetahuan yang benar dan juga terutama pada akhlak, budi pekerti yang luhur. Sehingga tidak serampangan, tidak gegabah. Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan demi kepentingan pribadi. Tanggung jawab sebagai umat manusia untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik demi kelestarian sumber daya alam. Nah, bagaimana dengan kalian? Bukankah kalian bagian dari masyarakat itu sendiri? Ini pertanyaan. Bagaimana dengan kita, saya dan kalian, dalam menggunakan kemajuan teknologi ini? Tentunya sekali lagi ini semuanya harus diwaspadai dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah para siswa sekalian pelajaran yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Terus tetap semangat belajar dan terus berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berakhir dan mudah-mudahan harapannya kita bisa pembelajaran tatap muka di tahun ajaran yang akan datang. Mudah-mudahan terwujud dan semoga pandemi dapat segera berlalu. Allah angkat wabah ini, Allah gantikan dengan iman, keamanan, kesehatan. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita tetap bisa belajar bersama dan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.